Esok hari, masyarakat Indonesia akan merayakan puncak pesta demokrasi. Warga yang telah memiliki hak pilih akan mencoblos pasangan calon presiden dan wakil presiden pilihan mereka. Tidak hanya itu, pemilu Februari ini, masyarakat Indonesia juga akan mencoblos calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, dan Dewan Pertimbangan Daerah DPD. Tak seperti di Indonesia, pencoblosan pemilu bagi warga negara Indonesia di luar negeri telah dilakukan sejak hari Minggu kemarin. WNI yang masuk dalam daftar pilih begitu antusias mendatangi TPS-TPS yang telah disediakan pihak panitia. Sementara di Indonesia, hingga saat ini sedang memasuki masa tenang. Meski demikian, di tengah masa tenang yang tinggal hitungan jam, tak sedikit pihak yang menganggap sosialisasi pencoblosan pemilu masih minim. Tidak hanya bagaimana cara mencoblos yang sah, masyarakat juga masih dibingungkan apakah dapat mencoblos tidak sesuai dengan TPS yang ditentukan, terutama bagi mereka yang berada di luar wilayah tempat tinggal. Lantas, benarkah sosialisasi pemilu 2024 masih minim? Bagaimana pula pihak penyelenggara pemilu memastikan keamanan di setiap wilayah pencoblosan? Langsung saja kita bahas bagaimana menguji sosialisasi dan juga keamanan pemilu tahun 2024. Sudah hadir di studio pagi hari ini, sudah ada Ibu Betty Epsilon Idrus, Komisioner KPU. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum. Terima kasih waktunya Ibu Betty. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, Karopenmas Mabes Polri. Selamat pagi. Pak Karopenmas, Assalamualaikum. Pak Karopenmas, selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Rati, selamat pagi Mas Arief, selamat pagi Bu Betty. Pagi. Pak Karopenmas, izin kita mau ke Bu Betty dulu. Bu Betty, sudah menghitung jam saja kita sebenarnya untuk puncak pesta demokrasi Indonesia. Tapi juga di sisi lain masih banyak yang disoroti. Pertama, sosialisasi dianggap masih minim. Kemudian juga tadi pendistribusian, juga apakah sudah merata ke seluruh Indonesia, logistik pemilunya. Kemudian juga bagaimana nih KPU sendiri benar-benar maksimal nantinya tidak ada pelanggaran, tidak ada potensi kecurangan yang terjadi. Ya, pertama sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu tidak hanya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum secara tingkat nasional, ada KPU Provinsi, ada KPUan Kota, bahkan sampai KPPS yang sudah kita bentuk. KPPS yang datang dari rumah ke rumah yang menyampaikan form C pemberitahuan itu sekaligus juga sebagai salah satu bentuk sosialisasi agar Mas dan Mbak datang ke TPS besok tanggal 14 Februari 2024. Ya. Itu salah satu bentuk sosialisasi. Bentuk sosialisasi yang lain tentu kita pernah, Bapak Ibu pernah kami memfasilitasi penyelenggaraan debat. Lalu kemudian bentuk-bentuk yang lain ada pemutaran film dan lain-lain itu juga sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, pertanyaan berikutnya soal pendistribusian logistik. Kemarin juga kami sudah melakukan evaluasi bersama tim kesekjenan soal bagaimana distribusi logistik itu sudah sampai di mana, seberapa banyak, sudah diterima atau belum. Karena dalam peraturan ketentuan yang sudah dilampirkan selambat-lambatnya hari ini H-1 itu sudah sampai di jam berapanya TPS. Boleh sampai malam Mas, karena itu juga akan kita juga harus memperhatikan aspek keamanan. Bilik dan kotak suara itu sampai dengan aspek keamanannya juga, itu harus dijaga. Jadi selambat-lambatnya insya Allah H-1 itu sudah sampai ke TPS sebelum besok pagi dibawa oleh KPPS kepada di lokasi TPS di mana akan dibuat TPS-nya. Oke, nah kalau bicara soal harus sudah sampai H-1, mungkin buat publik atau pemirsa pagi ini melihatkan ya mungkin enak ngomongnya, kan begitu ya Bu Betty ya. Tapi kan Indonesia ini tadi kita sudah putarkan dari itu. Ada yang sampai nunggu PUPR turun dulu, ya lobang-lobang yang tadinya membahayakan truk-truk itu harus diratakan dulu. Ada yang harus pakai gerobak sapi. Harus dipakai sapi. Indonesia ini kan luar biasa unik dan menarik. Betul. Geografisnya. Dan 800.000 TPS Bu yang harus. 800 ribuan TPS Sabang sampai Merauke. Betul. Dengan segala potensi geografis yang kita punya.
Dan itu tadi sudah tergambarkan oleh TV Itu One. satu potret itu. Itu banyak sekali, Mas. Nah. Potret Indonesia harus menggunakan laut, harus menggunakan udara, harus menggunakan moda transportasi darat dengan berbagai jenis bentuknya. Itulah Indonesia. Itulah masyarakat yang akan kita layani hak pilihnya. Oke. Dan KPU tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Ada pihak kepolisian, ada pihak tentara, ada pihak tadi PUPR membantu untuk meratakan, dan KPU sudah memetakan mana jarak yang terjauh, mana yang paling susah untuk Dijangkau. dilalui. Pakai moda apa? Oh, harus moda laut. Lautnya apa? Sampan, kapal, begitu ya, ferry, dan seterusnya. Bahkan ada yang berjalan kaki belasan kilometer ya. Betul, Ada Mbak. yang dibantu juga oleh heli dari TNI Polri juga tuh. Betul, ada yang harus menggunakan moda transportasi darat. Oh, harus kuda, Iya. harus sapi tadi kan, harus motor, nggak bisa hanya Tapi mobil perhitungan sudah matang ya, artinya sudah. kan besok itu sudah harus ready lah pokoknya surat-suara. Betul, karena PPS, petugas tingkat kelurahan itu kan orang lokal, Mas. Ya. Dia tahu jangkauan Ya, dia yang paham. KPPS-nya, dia tahu sejauh apa, dia kasih tahu ke PPK akan kasih tahu ke KPU Kabupaten Kota, ini daerah tersulit. Kalau boleh dipresentasikan berapa persen saat ini surat suara itu sudah sampai. ada, nah gitu lah ibaratnya. Sampai kemarin Reportnya mungkin. Kadif Logistik menyatakan ada sekitar 260-an yang paling sulit, dan itu sudah terpetakan. Insya Allah hari ini akan sampai, paling lambat hari ini akan sampai di TPS. Oke, Bu Betty, saya melihat Ibu sudah membawa juga contoh surat suara ya. Mungkin ini menjadi salah satu juga upaya sosialisasi yang dilakukan di detik-detik terakhir lah, agar masyarakat semua menggunakan hak pilihnya dengan benar. Boleh diinformasikan, disosialisasikan juga kepada masyarakat. Saya hitung ada 5 tuh Bu Ada Betty. 5, ini yang besok juga akan kita pegang, Vi. Kayak Rati nggak sampai 5, Rati 4 kayaknya itu. Tuh. 4 ya betul ya. Untuk DKI Jakarta hanya 4. DKI Jakarta cuma 4. Tuh. Ini saya membawa surat suara simulasi. Simulasi ya? Simulasi ya, ini belum betul. Tidak ada nama siapa-siapa di dalam Tidak ada sini ya. nama siapa-siapa, partainya pun bukan partai 18 partai politik yang sudah kita tetapkan. Besok Bapak Ibu akan menerima 5 surat suara kecuali DKI Jakarta. DKI Jakarta hanya ada 4 surat suara karena DKI Jakarta tidak punya DPRD kabupaten kota. Ya. Surat suara presiden dan wakil presiden itu warnanya hitam keabu-abuan. Oke. Listnya baik bagian depan, bagian belakang, hitam keabu-abuan. Saya membukanya ini simulasi ya. Ingat ini simulasi, saya disclaimer terlebih dahulu. Ini masih dengan 5 pasangan calon, tapi besok ada 3 pasangan calon. Tentu Bapak Ibu tahu. Ya. Ini nama. Nanti Bapak Ibu akan menemukan nomor urut, akan menemukan Namanya. Fotonya, Fotonya, oke. dan nama pasangan calon dan partai pengusungnya. Oke. Oke, dia lebih kecil. Dia lebih kecil karena cuma 3 gitu ya. Hanya ada 3 pasangan calon. Boleh kita tanya jawab sambil tanya jawab ya? Boleh. Pak, ya? Pencoblosan yang sah Seperti apa? seperti apa? Katakan nanti ini ada 3 ya, biar gampang aja. 3, silakan Anda coblos di salah satu kolom yang Anda sukai. Kolom itu bisa memuat, saya nggak akan merujuk katakanlah nomor ini, jadi yang gampang, yang tidak ada. Silakan merujuk pada apakah tanda gambar, apakah nomor urut, apakah nama partai, sepanjang berada dalam satu kolom. Di dalam kotak itu ya? Dalam kotak ya? Pemirsa ya, di dalam kotak ya. Dalam Tapi kotak. pencoblosan juga harus sekali aja kan? Tidak boleh 2 kali di dalam. Jangan lebih, dan jangan sampai copot bagian kertasnya. Coblos dengan alat bantu yang kami gunakan. Satu kali aja kan? Sekali saja. Dan misalnya nih ada orang yang iseng, dia coblos di satu tanda gambar, satu kolom, dia coblos lagi di kolom yang lain, itu menjadi tidak sah. Ada juga Mas yang iseng. Ada juga misalnya dia coblos di salah satu pasangan calon, dia coblos di luarnya lagi. Itu menjadi tidak Kalau sah. satu coblos di tempat salah satu paslon, kemudian digambar di tempat lain, ada coret-coretan, itu juga tidak sah. Jangan dicoret-coret, menjadi Kadang-kadang suka ada tidak iseng, sah. Ibu. Iya, jangan iseng karena sayang udah datang ke balik bilik suara, terus nilai surat suara menjadi tidak sah. Takutnya dia buat curhat di situ, pinjam dulu 100 gitu misalnya gitu ya kan. Bu Betty, boleh nggak sih Bu? Ini awam aja nih ya kan, praktek yang udah dilakukan oleh banyak oknum-oknum masyarakat. Saya menggunakan oknum ya.
Dicoblos tapi sambil direkam pakai handphone. Jangan, karena asas Sekali lagi Bu, boleh atau tidak? tidak boleh. Nah, itu. Karnya asasnya adalah Dibilang nggak boleh, tapi masih dilakukan nih. Lihat aja umum, besoknya. langsung umum bebas rahasia. Kerahasiaannya harus dijaga. Ingat, kerahasiaannya harus dijaga. Hanya kita yang tahu siapa yang kita coblos. Jangan Disebarkan. mengungkap kerahasiaan, namanya juga rahasia. Iya. Ibu Betty, Boleh kalau ditegur oleh misalnya- KPPS nggak kalau misalnya seperti itu? KPPS misalnya dia di dalam TPS dia ngasih tahu. Dia kan ngangkat handphone tuh begini gitu. Boleh Bukan nggak ditegur, ditegur tuh? tidak boleh membawa handphone ke balik bilik suara. Oh, tapi Kebalik dicek bilik juga, suara. betul. Dicek juga. Ya kalau di ini enggak ya yang Hanya pasti kalau ketahuan jangan dibawa, nanti dititip dulu ke orang yang dia percaya atau di luar, sebelum pulang ambil lagi. Bu Betty, ada pertanyaan lain ya terkait kalau memang kita sudah salah mencoblos, boleh nggak minta lagi untuk surat suaranya? Salah mencoblos? Sebaiknya. Maksudnya mungkin tadinya mencoblos agak di luar sedikit dari kolom, kemudian takut nggak yakin tidak Takutnya nggak sah terhitung, jadinya, tidak gitu. sah, boleh Ya. minta lagi nggak ke? Kami menganjurkan agar surat suara sebelum masuk ke TPS cek dulu. Buka lebar-lebar. Clear ya, udah ada Clear. lubangnya apa belum? Belum, iya. Sehingga surat suara itu tidak dikategorisasi rusak. Oke. Jadi yang boleh diganti adalah surat suara yang rusak. Oke. Dan sebelum datang ke balik bilik suara udah yakin nih, ini masih punya waktu nih, 24 jam lah, 24 jaman lagi, masih punya waktu. Oke, saya akan mencoblos si Fulan untuk DPR RI, untuk DPRD provinsi, seterusnya sampai presiden dan wakil presiden. Nah, kita coba nanti kulik-kulik lagi surat suara ini, tapi saya ke Pak Truno Yudo dulu ya, Pak Karopenmas. Pak Karopenmas, untuk kepolisian sendiri Pak, bagaimana mungkin menghadapi pesta demokrasi esok hari ini Pak, kesiapannya dan jaminan keamanannya? Baik, Mas Arief, kami jelaskan. Yang pertama, Polri menggelar operasi Mantap Berata Pemilu 2024 ini. Tentunya dengan pendekatan preemptif, preventif, dan didukung oleh Satuan Penugasan Penegakan Hukum, Humas, dan bantuan operasi lainnya. Kemudian, yang perlu kami sampaikan untuk kesiapan menjelang esok, 14 Februari 2024, beberapa hari yang lalu atau pada minggu yang lalu, sejak Jumat, hari Sabtu, dan Minggu sampai dengan saat ini ya, tentunya sudah melakukan penggelaran personil yang akan mengamankan di TPS-TPS. Dan perlu diketahui seluruh personil yang terlibat adalah 195.819 personil yang tentunya ini akan mengamankan TPS-TPS di seluruh pelosok Indonesia. Dan kemudian untuk memastikan juga berdasarkan nota kesepahaman antara Polri dan juga dengan KPU Republik Indonesia, juga ada nota kesepahaman terkait dengan sinergitas untuk mengamankan penyelenggaraan pemilu yang tentunya penyelenggaraan ini dilaksanakan oleh KPU, dan sehingga harapannya pemilu ini akan berjalan dengan aman, dengan damai, kemudian juga bermartabat. Artinya juga kami meyakinkan untuk logistik sudah kami amankan dan kawal sampai dengan ke tempat-tempat, sebagaimana tadi Bu Betty juga sudah sampaikan, logistik dan kemarin juga sudah koordinasi dengan KPU layak untuk dipakai dan kemudian aman sampai dengan tujuan. Tentunya proses ini masih berlangsung ya, karena beberapa hakikat kerawanan yang perlu masih kami secara dinamis cepat. Dan kemudian melihat dari karakteristik kerawanan Kamtipmas, termasuk secara geografis, baik itu secara geografis karena sulit dijangkau, dan kedua juga yang rawan bencana alam. Sejauh ini kami sudah menyiapkan, kemarin Kaopspus Operasi Mantap Berata, yaitu Bapak Kabahar Kampolri, ini sudah mengecek kesiapan, di mana cek secara peralatan, perlengkapan, kemudian juga kondisi kesehatan personil, dan kemudian juga mengisi waktu dengan pelatihan-pelatihan, dan tentu memiliki buku saku yang mendasari juga ada SOP, Standard Operating Procedure, dan selalu berkoordinasi membangun komunikasi, pengamatan, perkembangan situasi dengan para stakeholder, dan tentunya juga kami menghimbau juga kepada masyarakat bersama-sama, mari kita mengamankan, menciptakan rasa persatu dan kesatuan sehingga tadi pemilu aman, damai, dan lancar serta juga bermartabat, Mas Arief.
Ya, Pak Karopenmas, kalau tadi sudah disinggung oleh Pak Karopenmas, titik-titik kerawanan begitu ya Pak ya. Sebetulnya apa sih Pak yang menjadi variabel kerawanannya ini begitu? Dan sekaligus Pak, mumpung juga saat ini pemirsa juga menyaksikan kita, apa mungkin bisa disampaikan oleh Polri agar masyarakat ini juga bisa paham dan juga mendapat informasi yang akurat mengenai netralitas TNI dan Polri, dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Baik, yang pertama tentunya Mas Arief kami jelaskan indikator terhadap kerawanan. Kami membagi beberapa daerah TPS menjadi 3 kategori ya, baik itu sangat rawan, kemudian rawan, dan kurang rawan. Dengan sistem pola pengamanannya tentunya kami sampaikan di sini ada wilayah sangat rawan adalah 2 personil, 1 TPS dengan 2 petugas ketertiban di TPS. Kemudian wilayah rawan sendiri perlu kami jelaskan ini akan dilakukan oleh 2 personil Polri, 2 TPS dan 4 petugas ketertiban TPS. Sedangkan wilayah kurang rawan ini ada beberapa pola ya. 2 personil Polri, 6 TPS dengan 12 petugas TPS, kemudian 2 personil Polri, 8 TPS dan 16 petugas TPS, serta 2 personil Polri, 10 TPS dengan 20 petugas ketertiban TPS. Terkait dengan indikator hakikat masing-masing dari Ops Mantap Brata ya, ini ada di daerah baik itu Polda sampai dengan tingkat Polres. Maka tentu menilai dari karakteristik kerawanan secara Kamtibmas, ini masing-masing Opsda atau Satgas Ops di daerah ini melakukan pemetaan baik itu kerawanan Kamtibmas maupun geografis dan rawan bencana alam. Seperti yang diketahui di daerah Jawa Tengah atau tepatnya di daerah Demak, Grobogan ya, itu ada bencana alam. Tentu kami juga mengacu pada nota kesepahaman oleh KPU bersinergi terkait dengan penyelenggaraan, maka pola pengamanannya tetap kami mengacu kepada penyelenggara, dalam hal ini adalah KPU. Kemudian juga terkait dengan netralitas, kami meyakinkan Polri netralitas ya dengan beberapa pedoman karena ini merupakan amanat pada peraturan dan undang-undang, serta juga menjadi harapan seluruh elemen masyarakat. Bapak Kapolri pada kesempatan apapun selalu menyampaikan terkait dengan Polri netral. Dan kemudian apa yang menjadi aturan acuan ya tentu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 28, dan juga ada peraturan pemerintah PP bahwasannya polisi atau Polri tidak melakukan politik praktis dan tidak memiliki hak memilih dan kemudian dipilih. Dan satu hal lagi perlu kami yakinkan kepada seluruh masyarakat, dalam pola pengamanan kami selalu bersinergi dengan para stakeholder, dalam hal ini ada TNI, kemudian ada pemerintah daerah, ada KPU, ada Bawaslu. Namun demikian kami juga berharap kepada seluruh masyarakat menjadi bagian yang mensukseskan pesta demokrasi ini dengan aman, damai, dan tentunya menghasilkan hasil yang bermartabat, berintegritas maupun berkualitas. Begitu Mas Arief. Pak Karopenmas, tadi juga sudah dijelaskan mitigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian di titik-titik yang kerawanan. Tapi juga banyak masyarakat yang juga masih khawatir ini nampaknya kecurangan pemilu masih menghantui. Apa yang mungkin menjadi concern dari pihak kepolisian terkait hal ini Pak Karopenmas? Tapi tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.